Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, perkenalkan saya Amelia Azhari dengan NIM 22110-1080036 dari kelas Biologi 2 Tadris Biologi UINHAS Jember. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai sitoskeleton. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, aku bakal sedikit review nih dari pembahasan teman-teman sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak bahas apa aja? Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai membran sel, dinding sel, dan sitoplasma, yang mana ketiganya merupakan komponen struktural sel. Tapi selain ketiga komponen tersebut, ada satu lagi nih, namanya sitoskeleton, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kira-kira sama atau beda sih antara sitoplasma dan sitoskeleton? Oke, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih definisi serta fungsi keduanya. Nah, plasma itu cairan, sedangkan sito itu sel. Berarti sitoplasma merupakan ruang di antara membran dan inti sel. Pada gambar bisa kita tunjukkan bahwa sitoplasma yaitu bagian atau wilayah yang kosong dalam sel, bukan organelnya loh ya. Apa saja sih isi dari sitoplasma itu? Jadi isinya ada dua. Yang pertama ialah sitosol, adalah cairan dari sel tempat terjadinya reaksi kimia, contohnya reaksi glikolisis. Dan yang kedua adalah organel sel, yakni bagian-bagian sel atau organel yang terdapat pada sitoplasma. Perlu diingat ya teman-teman, jadi isi sitoplasma itu ada dua, yakni sitosol dan organel sel. Adapun komposisi sitosol sendiri terdiri dari 75-80% air, 10-20% protein, karena salah satu fungsi sel itu sendiri ialah mensintesis protein oleh organel retikulum endoplasma kasar dan ribosom. Nah, protein yang terbentuk ada yang menetap di dalam sel dan ada yang ditransport keluar. Jadi, yang menetap itulah yang mengisi sitoplasma. Kemudian ada 2-3% lipid, karena lipid dihasilkan oleh sel, yakni dihasilkan oleh retikulum endoplasma halus salah satunya. Kemudian ada 1% karbohidrat dan sisanya ada 1% bahan anorganik, misalnya berupa garam-garam mineral, ion-ion yang kita minum, karena itu semua tujuan akhirnya ke dalam sel. Maka semua itu berada di dalam sitoplasma untuk dijadikan bahan metabolik dari sel. Nah, ini untuk sitoplasma. Selanjutnya, kita masuk ke inti pembahasan, yakni tentang sitoskeleton. Nah, ada yang masih ingat nggak sito itu apa? Oke, sito adalah sel, sedangkan skeleton itu adalah rangka. Seperti rangka tubuh manusia, yang fungsinya pasti memberikan bentuk pada tubuh kita, dan juga sebagai penyokong tubuh kita. Nah, sama seperti sitoskeleton, dia berfungsi sebagai penyokong dari sel. Selanjutnya sebagai motilitas. Motilitas itu berkaitan dengan pergerakan dan regulasi. Regulasi ini pengaturan dari sel itu sendiri. Nah, sitoskeleton itu terdapat pada sitosol, yang berupa filamen-filamen protein yang menyebar pada sitosol. Filamen itu seperti serabut-serabut, atau kalau kalian pernah melihat benang jahit, nah filamen seperti itu, bentuknya tipis dan panjang, dan dia menyebar di sitosol sel. Jika kita tunjukkan bagian yang mana, yaitu bagian yang seperti serabut-serabut itu ya, seperti benang-benang tipis, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah sitoskeleton. Tapi jika kita lihat gambar spesifik dari sitoskeleton, gambarnya akan seperti ini. Ini yang dinampakkan sitoskeletonnya saja. Untuk sitoskeleton sendiri terdiri dari 3 struktur atau 3 jenis yang berbeda, karena setiap jenis mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu ada aktin atau filamen aktin, disebutnya atau mikrofilamen. Kemudian ada intermediate filamen atau filamen intermediate,
Dan yang terakhir ada mikrotubul. Nah, 3 jenis ini yang membentuk rangka dari sel. Apa sih yang membedakan dari ketiganya? Pertama, dari protein penyusunnya, kemudian dari fungsinya. Nah, untuk aktin sendiri atau mikrofilamen ini, dia mempunyai diameter sekitar 7 nanometer. Dia berfungsi untuk motilitas atau pergerakan sel. Nah, nanti jika teman-teman belajar tentang sel otot, filamen aktin ini juga berperan dalam kontraksi otot. Tepatnya pada otot lurik atau skeleton muscle. Namanya aktin, jadi dia tersusun atas protein aktin. Oke, selanjutnya ada filamen intermediate. Diameternya sekitar 12 nanometer yang tersusun atas keratin. Nah, apa itu keratin? Keratin adalah keluarga dari protein skleroprotein. Keratin merupakan materi dasar penyusun lapisan kulit manusia. Keratin juga merupakan materi dasar penyusun rambut dan kuku. Pernah dengar kan di iklan-iklan sampo gitu? Oke, adapun fungsi filamen intermediate sendiri ialah untuk mempertahankan bentuk sel. Kalau nanti kita belajar jaringan, misal ada jaringan yang bentuknya pipih, kubus, nah itu juga dipengaruhi oleh bentuk sel, yang mana bentuk sel ini dipertahankan oleh si filamen intermediate ini. Nah, yang terakhir ada mikrotubul. Mikrotubul atau mikrotubulus ini merupakan struktur dari sitoskeleton yang mempunyai ukuran paling besar dengan diameter 25 sampai 30 nanometer. Mengapa disebut mikrotubul? Dasarnya dari kata tube atau tabung. Jadinya dia bentuknya seperti tabung yang isinya rongga kosong, tersusun atas protein tubulin. Kalau kita perbesar gambarnya seperti ini, jadi protein tubulin ini saling menempel satu sama lain, kemudian membentuk satu struktur yang disebut mikrotubulus. Pastinya tersusun atas protein tubulin. Dan fungsi utamanya sendiri itu membentuk alat gerak. Artinya dia membentuk alat gerak dari sel. Contoh alat gerak sel seperti flagella atau silia. Seperti pembahasan pada kelompok sebelumnya. Masih ingat atau enggak nih? Oke, silia itu contohnya pada sel-sel penyusun bagian trakea atau tenggorokan, yang mana bisa berfungsi memerangkap lendir atau debu ketika masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan flagella contohnya pada sel sperma atau juga bisa nih pada bakteri. Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham atau belum tentang perbedaan sitoplasma dan sitoskeleton? Kesimpulannya, jadi sitoskeleton itu terdapat pada sitoplasma, tepatnya di sitosol. Biasanya sitoskeleton itu lebih sering dijumpai pada sel hewan karena tidak seperti sel tumbuhan yang memiliki dinding sel untuk mempertahankan bentuknya. Sel hewan memiliki sitoskeleton yang mana fungsinya ialah memberi dukungan mekanis pada sel termasuk mempertahankan bentuknya. Dikutip dari buku Campbell Biologi 2008, karangan Rees dan kawan-kawan, sitoskeleton sendiri merupakan jaringan serat yang membentang di seluruh sitoplasma. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Untuk lebih detailnya, yuk simak pembahasan teman kita selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasin, NIM 22210108001. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen ini merupakan rantai ganda protein yang saling melilit dan struktur rantainya itu tersusun atas bola-bola aktin. Oleh sebab itu, jenis sitoskeleton yang disebut dengan mikrofilamen ini bisa dikenal sebagai filamen aktin atau serabut aktin. Peran struktural mikrofilamen dalam sitoskeleton ialah untuk menahan tegangan atau gaya tarik. Mikrofilamen ini merupakan filamen yang sangat tipis yang ditemukan di dalam sitoplasma sel. Mikrofilamen ini memiliki bentuk seperti mikrotubulus sebelumnya yang sudah dijelaskan, akan tetapi hanya saja mikrofilamen ini lebih lembut yang terbentuk dari komponen utama protein aktin dan miosin. Mikrofilamen ini berperan penting dalam pergerakan sel dan peroksisom atau badan mikro, dan juga mikrofilamen ini merupakan batang padat yang berdiameter yaitu sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen ini disebut juga dengan filamen aktin karena tersusun dari molekul aktin yang merupakan salah satu protein globular.
Sifat mikrofilamen ini adalah fleksibel karena biasanya terbentuk dari jaringan atau gel. Mikrofilamen ini memiliki fungsi memberi tegangan pada sel, mengubah bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasma, perpindahan sel, misalnya sel pseudopodia dan pembelahan sel. Mikrofilamen ini merupakan pembentuk silia, flagel, dan sentriol. Mikrofilamen dikenal karena peranannya dalam pergerakan sel, khususnya sebagai alat kontraksi sel otot. Fungsi dari mikrofilamen ini diantara lainnya yaitu mempertahankan bentuk sel, berperan dalam perubahan bentuk sel kontraksi otot. Yang ketiga itu mikrofilamen bertugas untuk membentuk jaringan submembran plasma untuk mendukung bentuk sel. Yang keempat itu kontraksi otot, filamen aktin bergantian dengan serat yang lebih tebal dari miosin membentuk protein motor dalam jaringan otot. Yang kelima itu siklosis, pergerakan komponen sitoplasma di dalam sel. Yang keenam pergerakan amoeboid dan fagotosis. Yang ketujuh bertanggung jawab dalam pemutusan jalur pada sitokinesis He. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadilatus Maulitasari, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang filamen intermediat. Filamen intermediat itu adalah bagian dari rangka sel. Filamen ini ukurannya itu lebih besar daripada filamen mikrofilamen, tetapi juga lebih kecil daripada mikrotubulus. Juga filamen ini merupakan organisasi sitoskeleton yang utama. Filamen intermediat itu mempunyai fungsi: 1. Sebagai penyokong sel dan inti sel. Yang kedua, pada sel epitel, filamen yang membentuk anyaman itu berfungsi untuk menahan tekanan dari luar. Contohnya itu kertin. Yang kedua, vimentin. Yang ketiga, neurofilamen. Dan yang terakhir adalah keratin. Selain mempunyai fungsi, filamen ini mempunyai ciri-ciri. Di antaranya adalah filamen intermediat memiliki diameter yang 8-10 meter. Yang kedua, berbentuk pembuluh, di mana pembuluh itu tersusun atas 4-5 protofilamen yang tersusun melingkar. Yang ketiga, bersifat liat, stabil, dan tersusun atas protein fibrosa. Yang keempat itu, letak filamen ini biasanya terpusat di sekitar inti sel. Yang kelima, rantai protein yang berbentuk untayan yang saling melilit tersusun atas protein yang disebut vimentin. Tetapi tidak semua sel filamen intermediat ini tersusun atas vimentin. Yang terakhir itu adalah sel kulit pada filamennya tersusun atas protein keratin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Iklila, NIM 2210100814. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrotubulus, yang dimana mikrotubulus ini merupakan komponen sitoskeleton yang berbentuk seperti tabung, bersifat fleksibel. Mikrotubulus ini disusun oleh heterodimer alfa dan beta tubulin, yang dimana struktur dinding tabung mikrotubulus disusun oleh 13 protofilamen yang membentuk struktur silinder. Struktur silinder mikrotubulus memiliki diameter bagian luar 25 nm, sedangkan diameter lubang bagian dalam 15 nm. Dan di sini saya juga menjelaskan peranan mikrotubulus dalam pembelahan sel. Pembelahan sel pada sel-sel organisme multiseluler. Proses pembelahan sel memiliki tahap, yang dimana tahap tertentu yang disebut siklus sel. Sel-sel tubuh yang aktif melakukan pembelahan memiliki siklus sel yang lengkap. Siklus sel tersebut dibedakan menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu interfase dan mitosis. Terus proses tersebut dilanjutkan dengan pembelahan mitosis.
pembelahan mitosis dibedakan atas dua fase, yaitu karyokinesis dan sitokinesis, yang dimana karyokinesis merupakan proses pembagian materi inti yang terdiri dari beberapa fase, yaitu profase, metafase, dan telofase. Sedangkan sitokinesis adalah proses pembagian sitoplasma kepada dua sel anak hasil pembelahan. Karyokinesis selama mitosis menunjukkan ciri yang berbeda-beda pada tiap fasenya. Beberapa aspek yang dapat dipelajari selama proses pembagian materi inti berlangsung adalah perubahan pada struktur kromosom membran inti, mikrobulus, dan sentriol. Ciri dari tiap fase pada karyokinesis adalah pada saat profase, membran inti dan nukleus mulai hilang. Sentriol pada sitoplasma membelah menjadi dua dan bergerak ke kutub berlawan membentuk benang-benang spindle ataupun mikrotubulus. Nah, kromosom ini terlihat sebagai benang panjang atau kromotid yang kemudian menjadi pendek dan tebal karena mengalami spiralisasi. Selain itu, kromosom terlihat pada kinektor atau sentromer pada saat profase. Membran ini terpotong-potong. Mikrobul dari spindle sekarang dapat masuk ke dalam inti dan berhubungan dengan kromosom yang telah menjadi lebih padat. Sekian pada penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.